Sering nggak sih kita ngerasa kalau ngomongin iman, kok kayaknya isinya cuma aturan melulu? Hari ini kita bakal bongkar pemikiran itu. Kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih radikal, yaitu revolusi hati. Ini bukan soal menaati aturan, tapi soal memilih kehidupan. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Oke, coba kita jujur-jujuran deh. Kalau kita ngomongin soal agama atau iman, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Sering banget kan yang kepikiran itu, ya daftar aturan yang panjang, kaku, isinya cuma ini nggak boleh, itu dilarang. Tapi, apa benar iman kita sesempit itu? Cuma soal boleh dan nggak boleh doang? Nah, justru bacaan suci hari ini ngajak kita menyelam lebih dalam lagi, jauh melampaui sekedar aturan di permukaan. Kita mulai ya dari Kitab Putra Sirah. Di sini nih, keren banget, Tuhan itu nggak datang bawa-bawa palu perintah yang galak, enggak. Sebaliknya, dia datang dengan sebuah tawaran, sebuah undangan yang nunjukin betapa berharganya kita di matanya. Coba deh perhatikan baik-baik. Tuhan sama sekali nggak maksa. Dia justru menaruh pilihan di hadapan kita. Ada api, ada air, ada kehidupan, dan ada kematian. Ini kalau kita renungkan, sebuah pernyataan yang radikal banget loh. Artinya, Tuhan begitu menghargai kehendak bebas dan martabat kita sebagai manusia. Jadi jelas ya, kita ini bukan wayang, bukan boneka yang nasibnya udah ditentuin dalang. Sama sekali bukan. Kita ini manusia merdeka. Kita arsitek dari pilihan-pilihan kita sendiri. Keselamatan itu ditawarkan, bukan dipaksakan. Dan Tuhan, Dia menunggu kita untuk menyambut tawaran itu. Nah, sekarang kita pindah ke Injil. Di sini, Yesus membawa konsep ini ke level yang sama sekali baru. Yesus itu memulai sebuah revolusi, dan medan perangnya bukan di luar sana, tapi di dalam hati kita masing-masing. Buat orang-orang yang mungkin merasa, yang penting kan saya nggak melanggar aturan secara fisik. Yesus datang dengan pesan yang mengagetkan. Dia bilang, itu belum cukup. Ternyata cuma sekedar nggak berbuat salah secara fisik itu baru anak tangga pertama, teman-teman. Contohnya gini, aturan lama kan jelas, jangan membunuh. Oke, itu bagus, penting. Tapi Yesus ngajak kita lebih dalam lagi. Katanya, kemarahan yang kita pendam di hati, fitnah yang kita ucapkan, atau bahkan gosip yang jari kita ketik di media sosial, itu semua juga bentuk pembunuhan. Pembunuhan karakter. Fokusnya langsung digeser dari tindakan fisik ke niat di dalam hati. Sama juga soal perzinahan. Aturan lama jelas melarang tindakan fisiknya, tapi Yesus sekali lagi melangkah lebih jauh. Dia bilang, jangan sampai mata dan fantasi kita mencicipi apa yang bukan hak kita, misalnya lewat pornografi atau sekedar memandang orang lain dengan penuh hawa nafsu. Pertempurannya itu ternyata ada di dalam pikiran dan pandangan kita. Oke, tunggu dulu. Mungkin sekarang kita semua mikir, waduh berat banget ini, standarnya tinggi sekali, siapa coba yang sanggup? Wajar kok kalau kita merasa begitu. Tapi tenang, Yesus itu tidak pernah kasih perintah yang mustahil. Dia selalu kasih perintah sekaligus kuncinya. Dan disinilah kita menemukan rahasianya. Kunci untuk bisa hidup sesuai standar Yesus itu ternyata bukan dari kekuatan kita sendiri. Sama sekali bukan. Tapi dari kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Nah, di bacaan kedua dari Rasul Paulus, kita dikenalkan sama konsep namanya hikmat Allah. Ini bukan cuma soal pengetahuan atau jadi pinter ya. Ini tuh soal kebijaksanaan ilahi yang bekerja lewat Roh Kudus di dalam diri kita. Hikmat inilah yang bikin kita mampu punya hati yang baru, cara pandang yang baru. Coba deh kita bandingin. Logika dunia kan seringnya bilang gini, balas dendam itu manis bro, atau puasin aja nafsumu, hidup cuma sekali. Tapi hikmat roh nawarin jalan yang beda banget. Ampuni musuhmu, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini tuh kayak dua sistem operasi yang berbeda total untuk ngejalanin hidup kita. Oke, setelah kita ngerti konsepnya, sekarang yang paling penting gimana cara praktiknya? Gimana kita bisa bawa integritas hati ini ke dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari minggu ini? Ada 3 hal praktis. Pertama, yuk jaga lisan dan jari. Sebelum ngetik komen pedas atau ikut nyebarin gosip, coba berhenti dulu sebentar. Ingat, kata-kata itu bisa membunuh karakter orang lain. Mari kita pilih untuk memberi kehidupan.
Kedua, jaga pandangan. Di zaman serba digital ini, kita ditantang untuk berani mencungkil mata kita sendiri. Maksudnya, ya berani unfollow akun-akun yang nggak baik, berani ngeblok, atau bahkan matiin HP sejenak demi menjaga hati kita tetap bersih. Dan yang ketiga, jaga integritas. Biarin iya kita itu ya. Jadikan kejujuran itu identitas kita, bukan cuma pilihan sesaat. Ada kutipan keren dari Santo Agustinus yang pas banget buat ngerangkum semua ini. Katanya, Allah yang menciptakanmu tanpa kamu gak akan menyelamatkanmu tanpa kerjasamamu. Artinya, Tuhan memang kasih rahmat, kasih kekuatan, tapi Dia butuh kerjasama dari kita. Pilihan untuk menyambutnya tetap ada di tangan kita. Sebagai penutup, ada ayat yang cukup menantang nih buat kita bawa pulang. Panggilan kita itu bukan cuma jadi orang baik di mata manusia, tapi jadi orang benar di hadapan Tuhan. Ini bukan tentang jadi sempurna tanpa celah ya, tapi tentang kemana sih arah hati kita. Kesanalah kita berjalan. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.